Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palopo. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang metode kontrasepsi. Yuk, disimak. Baiklah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang metode kontrasepsi, apakah kalian tahu apa sih pengertian dari alat kontrasepsi? Nah, alat kontrasepsi adalah metode atau perangkat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Tujuannya adalah mengurangi jumlah kelahiran yang terjadi setiap tahunnya. Mari kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu macam-macam metode kontrasepsi. Yuk, disimak. Yang pertama adalah kontrasepsi oral kombinasi, yaitu pil kontrasepsi yang mencegah pelepasan sel telur dari tempat pembuahannya atau ovarium. Baiklah, selanjutnya adalah jenis-jenis kontrasepsi oral kombinasi. Yang pertama adalah monofasik. Pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif, estrogen, progesteron dalam dosis yang sama, 7 tablet tanpa hormon aktif. Dan yang kedua adalah bifasik. Pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif, estrogen, progesteron dengan 2 dosis yang berbeda, 7 tablet tanpa hormon aktif. Yang ketiga adalah trifasik, yaitu pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif, estrogen, progesteron dalam 3 dosis yang berbeda, 7 tablet tanpa hormon aktif. Selanjutnya adalah cara menggunakan kontrasepsi oral kombinasi. Jenis paket terdiri dari 21 atau 28 pil. Pada paket 28 pil, 7 pil terakhir warnanya berbeda dan tidak mengandung hormon. Menggunakan pil pertama dari paket dan mengikuti petunjuk atau panah dari paket sampai pil yang terakhir. Minum 1 pil setiap hari sampai paket habis dan dianjurkan untuk minum pil pada waktu yang sama setiap harinya. Paket 28 pil. Ketika klien selesai dengan 1 paket, tepat pada hari berikutnya klien harus meminum pil pertama dari paket selanjutnya. Dan pada paket 21 pil, setelah klien meminum pil terakhir pada 1 paket, klien harus menunggu tidak lebih dari 7 hari dan kemudian minum pil pertama dari paket selanjutnya. Metode kontrasepsi selanjutnya adalah pil progestin, yaitu pil yang mengandung progestin dengan dosis yang sangat rendah seperti dosis hormon progesteron alami dalam tubuh. Pil ini tidak mengandung estrogen sehingga dapat digunakan dalam kondisi menyusui. Selanjutnya adalah cara menggunakan pil progestin. Jenis paket terdiri dari 28 atau 35 pil. Semua pil dalam paket pil progestin memiliki warna yang sama dan semuanya adalah pil yang aktif, mengandung hormon yang mencegah kehamilan. Menggunakan pil pertama dari paket dan mengikuti petunjuk atau panah dari paket sampai pil yang terakhir. Klien dianjurkan untuk meminum pil pada waktu yang sama setiap harinya. Ketika klien menghabiskan 1 paket, maka klien harus meminum pil pertama dari paket berikutnya di hari berikutnya. Baiklah, kita melangkah ke metode kontrasepsi selanjutnya, yaitu pil kontrasepsi darurat. Kontrasepsi darurat atau emergency contraception disebut juga sebagai kontrasepsi pasca senggama karena digunakan setelah melakukan senggama. Hal ini berbeda dengan kontrasepsi pada umumnya yang digunakan sebelum senggama. Kontrasepsi ini sering pula disebut sebagai kontrasepsi sekunder atau morning after pill atau disebut juga morning after treatment. Apakah kalian tahu kapan harus meminum pil kontrasepsi darurat? Nah, pil kontrasepsi darurat ini harus sesegera mungkin diminum setelah berhubungan seksual. Semakin cepat pil kontrasepsi darurat diminum setelah berhubungan seksual, maka akan semakin baik untuk mencegah kehamilan. Dapat mencegah kehamilan ketika diminum dalam 5 hari setelah berhubungan seksual. Metode kontrasepsi selanjutnya adalah injeksi progestin.
Kontrasepsi ini tidak mengandung estrogen, sehingga dapat digunakan selama menyusui dan oleh wanita yang tidak dapat menggunakan metode dengan estrogen. Kontrasepsi ini diberikan secara intramuskular, bekerja secara utama dengan mencegah pelepasan sel telur dari ovarium. Kemudian merencanakan injeksi berikutnya. Tanggal injeksi berikutnya adalah 3 bulan ke depan atau 13 minggu. Klien harus kembali kontrol walaupun klien terlambat dari jadwal suntikan seharusnya jika ia terlambat suntik. Klien tidak boleh berhubungan seksual untuk sementara waktu, atau gunakan kondom, spermisid, atau gunakan metode menarik atau withdrawal sampai ia mendapatkan suntikannya. Metode kontrasepsi selanjutnya adalah injeksi bulanan. Injeksi bulanan ini mengandung 2 hormon progestin dan estrogen seperti hormon alami progesteron dan estrogen dalam tubuh wanita yang bekerja secara utama dengan mencegah lepasnya sel telur dari ovarium atau ovulasi. Selanjutnya adalah merencanakan injeksi berikutnya. Tentukan tanggal 4 minggu yang akan datang untuk injeksi bulanan. Minta klien agar datang sesuai tanggal yang telah ditentukan. Klien masih bisa 7 hari terlambat dari jadwal suntik seharusnya atau datang 7 hari lebih awal. Klien harus kembali kontrol walaupun klien terlambat dari jadwal suntikan seharusnya. Jika klien terlambat suntik dari 7 hari, maka klien tidak boleh berhubungan seksual untuk sementara waktu, atau gunakan kondom, spermisid, atau gunakan metode menarik atau withdrawal sampai ia mendapatkan suntikannya. Metode kontrasepsi selanjutnya adalah cincin vagina kombinasi. Cincin fleksibel yang disimpan di dalam vagina secara kontinu akan melepaskan 2 hormon, yaitu hormon progestin dan estrogen. Hormon ini diserap melalui dinding vagina lalu ke aliran darah. Cincin disimpan di dalam vagina selama 3 minggu, kemudian dilepaskan selama minggu keempat, dan pada minggu keempat ini wanita akan menstruasi kembali. Selanjutnya adalah cara menggunakan cincin vagina. Memasukkan cincin semakin dalam akan membuatnya tetap di tempat. Otot-otot vagina secara alami akan mempertahankan cincin tetap di tempat. Memakai cincin sepanjang waktu selama 3 minggu, melepaskan cincin pada akhir minggu ketiga dan membuangnya. Sedangkan cara untuk melepaskan cincin adalah dengan cara memasukkan jari telunjuk ke dalam vagina dalam posisi seperti mengait, atau mengambil cincin di antara jari tengah dan jari telunjuk lalu menariknya. Jika cincin terlepas keluar, maka klien harus mencucinya dengan air bersih dan segera memasukkannya kembali. Metode kontrasepsi selanjutnya adalah implan. Batang atau kapsul plastik kecil, masing-masing seukuran korek api, yang melepaskan progestin seperti hormon progesteron alami dalam tubuh wanita. Dilakukan bedah minor untuk memasukkan implan di bawah kulit pada sisi bagian dalam dari lengan atas seorang wanita. Tidak mengandung estrogen dan dapat digunakan saat menyusui. Cara kerja utamanya adalah menebalkan mukus serviks dan mengganggu siklus menstruasi, termasuk mencegah ovulasi. Seorang petugas terlatih akan melakukan bedah minor untuk memasukkan implan di bawah kulit pada sisi bagian dalam dari lengan atas seorang wanita. Implan yang dimasukkan di bawah kulit dapat bertahan hingga 3-7 tahun. Metode kontrasepsi selanjutnya adalah alat kontrasepsi dalam rahim, koper. Koper merupakan batang plastik fleksibel kecil dengan lengan tembaga yang bekerja secara utama dengan mengubah susunan kimia yang merusak sperma dan sel telur sebelum keduanya dapat bertemu untuk fertilisasi. Tenaga medis terlatih akan memasukkan AKDR ke dalam rahim wanita melalui vagina dan serviks. Metode kontrasepsi selanjutnya adalah alat kontrasepsi dalam rahim levonorgestrel. Alat kontrasepsi yang berbentuk huruf T dari bahan plastik dengan melepaskan sejumlah kecil levonorgestrel setiap harinya. Apakah kalian tahu apa itu levonorgestrel? Levonorgestrel adalah progestin yang secara luas digunakan dalam implan dan pil kontrasepsi oral.
yang berfungsi untuk mengontrol kemungkinan hamil dengan cara mencegah ovulasi dan menutup rahim untuk masuknya sperma. Obat ini terbukti efektif bila diberikan sebelum ovulasi. Metode kontrasepsi selanjutnya adalah tubektomi, yaitu sering juga disebut dengan sterilisasi wanita, merupakan kontrasepsi permanen untuk wanita yang tidak ingin mempunyai anak lagi. Bekerja secara utama dengan menutup atau memotong tuba falopi sehingga sel telur tidak dapat bertemu dengan sperma. Adapun dua cara pembedahan yang paling sering dilakukan adalah mini laparotomi dan laparoskopi. Metode kontrasepsi yang terakhir adalah vasektomi. Kontrasepsi permanen pada pria yang tidak ingin memiliki anak lagi. Tenaga medis akan memulai sebuah insisi kecil dengan memotong atau mengikat dua saluran yang membawa sperma ke penis atau vas deferens. Apakah kalian tahu bagaimana cara kerja vasektomi? Cara kerja vasektomi adalah menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan melakukan oklusi vasa deferens sehingga alur transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi pun tidak terjadi. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang metode kontrasepsi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.